Rumah sakit identik dengan perawatan medis, tapi siapa sangka dapurnya juga jadi bagian dari proses penyembuhan. Di balik setiap piring, ada juru masak yang memadukan gizi, rasa, dan kebutuhan pasien yang berbeda-beda dengan presisi. Seperti apa keseruan dan tantangannya, Rian Fernando akan menyajikan liputannya dalam Sehari Menjadi. Ini buat yang sakit Pak makan ini? Iya. Wah. Makanan bergizi dan bernutrisi adalah fondasi, tidak hanya bagi kita yang sehat, tapi juga bagi mereka yang tengah berjuang di ruang perawatan. Setiap piring yang disajikan kepada pasien di rumah sakit wajib memiliki komposisi seimbang dan lengkap, dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, hingga serat dari sayur mayur. Namun, berbeda total dengan masakan yang kita temui sehari-hari. Di rumah sakit, setiap piring jadi istimewa karena punya kode diet ketat yang harus dipatuhi. Ada diet biasa, rendah garam, rendah lemak, rendah protein, hingga yang harus benar-benar rendah serat. Wow. Sebagai contoh, yuk kita belajar nih membuat olahan turunan dari produk yang biasa ditemui dan dikonsumsi sehari-hari. Telur. Ini dicampur sini? Enggak, berbeda. Ini kan rendah lemak dietnya. Jadi pasien yang rendah lemak tidak pakai kuning telur. Karena Karena ada lemaknya kuning telur. Jadi dipisah, dia hanya dapat putihnya aja. tapi sama-sama dapat daging ya? Jamurnya dapat, daun bawangnya dapat, tergantung sama dietnya. Tambahkan beberapa bumbu seperti garam, gula, dan beberapa bumbu organik lainnya. Lah, kenapa nggak ngasih dari tadi aja bumbunya Bang? Biar nanti bumbunya bisa larut. Kalau telurnya masih utuh, kondisi masih belum hancur seperti ini, nggak akan rata, akan menggumpal. Jadi rasanya ntar ada asinan tapi ada yang plain juga gitu. Jadi tujuannya diaduk dulu biar rata. Supaya tidak terasa hambar, kita tambahkan sedikit sentuhan rasa, irisan jamur, rempah-rempah, plus sejemput garam. Sederhana, tapi cukup untuk bikin senyum di tengah masa pemulihan. Oke. Terima kasih. Oke. Kita pakai harum. Tetap sehat dan makan enak. Tetap sehat dan makan enak. Yang sehat tetap harus sehat, yang sakit semoga cepat sehat. Tumisan jamur yang aromatik ini kita masukkan lalu aduk rata. Masakan untuk orang sakit bukan berarti harus hambar kan? Kita tentuin dulu sesuai yang diet pasien yang kita PJ tentukan sesuai diet pasien yang dibutuhkan. Misalkan Satu ini RG cuman dia masih pakai jamur. rendah garam. Ini untuk yang rendah lemaknya dia tidak pakai jamur. Jadi kita udah pisah-pisahin. Jadi satu persatu kita ini. Rendah protein berarti tanpa kuning telur. Rendah garam artinya penggunaan garamnya sangat sedikit. Rendah lemak artinya dikukus. Kebayang kan gimana tantangannya bikin tetap enak dengan semua batasan. Yang bikin beda dengan yang biasa saya masak di rumah adalah selain alatnya yang mungkin lebih berat, yang kedua adalah dari peruntukannya. Ada yang rendah garam, ada yang tidak, dan segala macam. Dan saya dikasih sama chefnya ya, kalau memang masih dibutuhkan garam ya jangan dihilangkan sama sekali, jangan terlalu ekstrim, karena semua yang ekstrim kata chefnya tidak baik. Untuk yang dikukus bentuknya dibuat kotak seperti ini. Sedangkan yang tidak dikukus digulung rapi menggunakan aluminium foil supaya tampilannya tetap cantik dan menarik saat disajikan. Kayak gergaji gitu. Oh gini? Ya, jadi potongannya halus nanti. Gini ya? Ya, maju mundur terus, maju mundur. Oh, bagus. Langsung bisa. Telur hanyalah salah satu dari belasan menu yang disajikan hari ini. Setiap harinya dapur rumah sakit menyiapkan hidangan untuk 3 waktu makan. Pagi, siang, dan malam. Standarnya jelas, semua makanan harus segar dan disajikan sesaat sebelum waktu makan pasien dimulai. Sayur-sayuran tentu baik untuk kesehatan karena mengandung banyak serat, vitamin, dan mineral. Tapi tidak semua sayur ini cocok untuk semua kondisi pasien. Kalau yang berserat itu, contohnya misal kayak yang berseratin gitu yang semacam kacang-kacangan gini mas. Kayak buncis,
kembang kol, brokoli. Itu dihindari. Dihindari. Iya, bukan maksud berarti dihindarin. Alangkah baiknya tidak makan dulu. Karena Oh, berarti kondisi nggak boleh makan dulu ya? iya, karena kondisi kan itu kan untuk lambung. Misalnya sayuran yang menghasilkan gas seperti kol, brokoli ini sebaiknya dihindari, terutama bagi pasien pasca operasi atau yang mengalami gangguan pencernaan. Pak, kalau kacang-kacangan gini bagus gak sih untuk kesehatan, Pak? Bagus ini Mas. Ini bagus buat kesehatan. Asal jangan dia punya penyakit asam urat. Karena kacang-kacangan nggak boleh karena kebanyakan kandungan urin. Gitu. Tapi kalau nggak ada asam urat, oke, sehat ini. sehat. Giliran menu protein hewani, ayam dan sapi diolah dengan cermat. Ini buat apaan, Bang? Mie ayam. Itu buat ya potongan model kayak mie ayam gitu, bikin masak kecap mie ayam gitu Mas. Nah, betul. Tapi kita buat bubur Mas. Oh, oke. Ya. Sedep ini. Ada yang ditumis untuk diet biasa, ada pula yang dibuat jadi bakso atau sosis, lalu disajikan sebagai sup yang lembut dan bergizi. Sementara itu daging sapi dimarinasi dahulu dengan bumbu agar rasa lebih kaya. Biar apa, Pak? Minyak. Ini ntar kan kita kita bakar, jadi dia nggak nempel. Ini buat yang sakit, Pak, makan ini. Iya. Wah. Biar cepat sehat. Mantap ini. Daging sapi. Mustard ditambahkan untuk membantu melunakkan serat daging dan mengurangi aroma khas sapi. Sebenarnya masakan rumah sakit itu nggak setawar itu dong, Pak, sebenarnya. Oh enggak. Kita tetap ngikutin itunya. Jadi yang dibutuhkan pasien seperti apa. Berarti pakai garam semua pakai juga, Pak? Iya. Kan manusia itu kan butuh garam juga, butuh gula juga. Jadi kan nggak mungkin dong terus kita stop. Nah, kecuali dia ada contohnya kan rendah garam atau RG ya kalau dibilang rendah garam berarti dia hipertensi. Jadi garamnya dikurangi tapi tetap masih pakai. Setelah dimasak, rasa mustard tidak dominan, namun daging tetap empuk dan menggugah selera. Orang sakit tuh perlu protein. Perlu protein, orang sakit perlu sehat ya. Ya. Cepat sehat ini berarti dia. Oh dia pasti dijamin. Kalau makannya nafsunya tinggi, dia kan imunnya naik. Saya baru pertama yang pakai mustard aromanya itu lah. Nah, Jos. Semua nutrisi utama sudah siap, protein hewani, nabati, dan karbohidrat. Sekarang giliran buah-buahan, segar dan menyehatkan. Hehe, tapi jangan sembarangan, lagi-lagi pilih buah yang sesuai dengan kondisi pasien. Sebetulnya ada beberapa yang nggak boleh, seperti diabetes sama rendah serat, karena semangka ini kan banyak seratnya. Sekarang saatnya plating. Satu piring berisi 150 gram karbohidrat, 100 gram sayur, dan 80 gram protein hewani, juga 50 gram protein nabati. Totalnya sekitar 500 kalori. Pas ini untuk satu kali makan pasien, seimbang dan bergizi. Karena dietnya biasa, jadi kita kasih dia boleh lengkap. Kan isinya ada wortel, caisim, sama kembang kol. Nah, kebetulan ini dia ada keluhan sama lambung, ada diet rendah seratnya. Jadi sementara kita batasi untuk penggunaan yang bergas untuk sayurannya ya. Nanti kita lihat pasien berikutnya, kalau memang sudah bagus, kita bisa alihkan ke sini. Pastikan juga pasien yang memiliki alergi tidak diberikan makanan pemicunya. Ini apa, Kak? Dia nggak mau ikan, jadi Oh, dia nggak ikan. pasiennya alergi ikan sama udang. Jadi menunya kita ganti ke hewan yang lain. Ini, Kak. No, Bukan, beda lagi ya? Proses nanti dia akan dikasih sama kita ayam. Oh, ayam. Ya, tapi untuk sayuran sama tahunya dia tetap sama. Kalau lihat bumbunya sih, harusnya sih nggak hambar ya. Coba kita buktikan. Rasanya pas. Tidak setawar itu. Biasanya kepikiran saya tuh kalau saya lagi sakit, tidak ada rasa, nggak kayaknya memang saya lagi sakit aja, lidahnya juga nggak oke. Tapi ketika saya santap ini memang tidak seasin yang biasa saya masak di rumah, tapi masih ada rasanya, bawang nggak berasa, nggak berasa. Semua proses masak higienis dan bahan berkualitas ini hanyalah setengah dari cerita. Keberhasilan penyembuhan tentu ada di tahap akhir, food safety.
Kakak agak tarik pinggir ke samping ya. Segini. No, langsung. Oh, salah. Agak stretch. Iya. Oke. Tarik. Ya. Di sini nih tidak ada tawar-menawar. Makanan harus masuk ke kotak penghangat 70 derajat Celcius dan di wrapping rapat untuk mencegah kontaminasi. Makanan yang aman untuk dimakan itu adalah 4 jam setelah proses pengolahan. Jadi kalau lebih dari 4 jam itu tidak layak untuk dikonsumsi. Gitu. Karena dapat menimbulkan kontaminasi dari lingkungan sekitar. Bisa lebih dari 4 jam tergantung dari bahan makanannya. Kalau dia mengandung protein itu tetap beresiko. Kalau cuma serat atau minuman masih aman di dalam kulkas. Rumah sakit biasanya memiliki 3 shift juru masak di dapur. Dengan sistem ini makanan selalu disiapkan segar dan siap disantap tepat pada waktunya oleh para pasien. Oh, buat. Panas. Panas. Makanan yang bergizi dan terukur penting bagi proses penyembuhan. Tapi menjaga kesehatan tidak berhenti di piring saja. Ada keseimbangan lain yang harus dijaga antara apa yang kita makan dan bagaimana tubuh mengolahnya. Kita mau makan enak harus dibayar dengan apa? Bukan dengan uang, dengan olahraga. Kalori yang masuk harus kita pakai. Ya, ada in, ada out, gitu. Jadi harus seimbang. Kalau kita, oh hari ini saya mau makan banyak, ya habis itu harus olahraga. Kalau kita tidak mau olahraga, jangan makan. Mereka tidak pernah bertemu langsung dengan pasien, tapi dari dapur yang panas mereka turut meracik kesembuhan. Setiap piring bukan hanya makanan, tapi juga doa yang disajikan dengan tulus. Rian Fernando, Aryo Asmoro, Jakarta.